memahami hayat Allah membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. Amin. Hubungan antara hati dan hukum hayat. A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. B. Hati merupakan saklar hayat. Ya. C. Hati menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hayat. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Mentaati perasaan pertama hayat. Amin. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. Ya. 1. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. Amin. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. Amin. 2. Allah ingin menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Amin. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. Amin. Kesimpulan, dalam hukum yang hidup inilah Allah menjadi Allah hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya yang hidup. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. 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 Puji Tuhan. Hukum hayat. Mengenai hukum itu hanya hukum hayat mengenai hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah yang membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4.
keberadaan hukum hayat. A. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. Amin. Hubungan antara hati dan hukum hayat. A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. B. Hati merupakan saklar hayat. C. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hayat. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. A. 1. Mengasihi Cara mengasihi Allah. cara 2. mengasihi Allah. Hati perasaan pertama hayat. hayat. 6. Amin. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. Amin. Amin. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. Amin. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat Amin. kerja keras dengan sepenuh hati dan tenaga. Amin. Membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. Dalam Amin. hasil hukum hayat. Amin. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. Amin. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. Amin. Allah ingin menjadi Allah ingin Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum. Amin. 10. Kesimpulan. Dalam hukum ini dalam hukum yang hidup ini Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita. Amin. Kita menjadi umatnya. Amin. Amin. Mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah Semuanya berada dalam hukum hayat ini. Amin. Amin. Ini Iya. sungguh Sungguh mendapat perhatian kita. mendapatkan Perhatian yang kita. mendalam. Amin. Yang mendalam.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Amin. Yesus. Amin. Hukum hayat. Amin. Keempat hukum itu hanya Amin. hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Amin. Membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Amin. Tetap. 2. Asal mula hukum hayat kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Amin. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. 3. Hubungan antara hati dan hukum hayat. A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. B. Hati merupakan saklar hayat. C. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Mentaati perasaan pertama hayat. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuasa hukum hayat. 1. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum yang hidup inilah Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya yang hidup. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. 3. Hubungan antara hati dan hukum hayat.
A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. B. Hati merupakan sakral hayat. C. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Menaati perasaan pertama hayat. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hayat. 1. Dapat membuat kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum yang hidup inilah Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya yang hidup. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang amin. Amin. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum ayat yang merupakan kemampuan alami ayat Allah. Membuat kita mampu memperhidupkan ayat Allah dengan sangat alami. Berdasarkan 1. Berdasarkan Alkitab. 1. 2. Asal mula hukum hayat. Kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamat Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. 3. Hubungan antara hati dan hukuman ayat. A. Hati merupakan jalan keluar masuk ayat. B. Hati merupakan sekelar ayat. C. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum ayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Menaati perintah pertama ayat. 4. Fungsi 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. 1. Dapat membuat hal kita condong kepada Allah. 2. Membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum ayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum hidup inilah Allah menjadi ayat
menjadi Allah yang hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya. Bahwa hubungan kita dengan Allah semua berada dalam hukum hayat ini. Sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum ini, hanya hukum hayat Allah yang merupakan kemampuan alami yang sangat mendalam, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat, kelahiran kembali. A. Penciptaan manusia. B. Kejatuhan manusia. C. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Asal keberadaan hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. 3. Hubungan antara hati dan hukum hayat. A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. B. Hati merupakan saklar hayat. D. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. D. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Menanti pekerjaan pertama hayat. 6. Oh Tuhan Yesus. 6. Hayat. 7. Kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 7. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Amen. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. Amin. 10. Kesimpulan. Dalam hukum yang hidup inilah Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya yang hidup. Amin. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. 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 Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami. Membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat. Amin. 3. Kembali. Amin. 3. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. Amin. 4. Keberadaan hukum hayat. Amin. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. Amin.
A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. Amin. 3. Hubungan antara hati dan hukum hayat. Amin. A. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. Amin. B. Hati merupakan sakelan hayat. C. Hati dapat menghalangi pekerjaan hayat. Amin. D. Hati, cara menanggulangi hati. Amin. 5. Syarat-syarat hukum hayat. A. Menaati Allah. Mengasihi Allah. B. Menaati perasaan pertama hayat. Amin. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. Amin. 1. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan sepenuh hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa, lalu menjadi Allah. Amin. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum hayat dalam hukum yang hidup, inilah Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita. Dan kita menjadi umatnya yang hidup. Amin. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dan dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah membuat kita mampu memperhidupkan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal hayat kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. Amin. Hukum hayat. 1. Tempat pekerjaan hayat. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Amin. Bagian batin dan hukum-hukumnya. A. Pikiran. B. Tekad. C. Emosi. D. Hati nurani. 3. Amin. Antara hati dan hukum hayat. A. Hati adalah jalan keluar masuk. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. 2. Hati merupakan saklar hayat. C. Hati dapat hayat. D. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1.
mengasihi Allah. 2. Menaati perasaan pertama hayat. 6. Amin. Hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. 1. Amin. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. 2. Amin. Dapat membuat taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Amin. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. Amin. Allah Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum yang hidup inilah Allah ingin menjadi Allah yang hidup bagi kita. Dan kita menjadi umatnya yang hidup. Amin. Dan kita menjadi umatnya yang hidup. Amin. Mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah berada Semuanya berada. dalam hukum hayat ini. Ini Amin. sungguh-sungguh mendapatkan perhatian kita yang mendalam. Amin. Amin. Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum hayat itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Amin. Dasar Alkitab. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat, kelahiran kembali. 3. Amin. Makna hukum hayat. 4. Kedudukan hukum hayat. Keberadaan hukum hayat. Amin. 5. Syarat-syarat hukum hayat. Amin. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. Amin. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah kita dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 26. Hukum roh hayat. Amin. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Amin. aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Amin. Ibrani pasal 8 ayat 16. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 33. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 5. Yeskel pasal 36 ayat 25 sampai 28. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkanmu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang jahat dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Amin. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. 2. Asal mula hukum hayat, kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. 2. Kejatuhan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum hayat. Amin. 1. Tempat pekerjaan hukum hayat. 2. Bagian-bagian batin dan hukum-hukumnya. 1. Pikiran. 2. Tekad. 3. Emosi. 4. Hati nurani. 3. Hubungan antara hati dan hukum hayat. 1. Hati merupakan jalan keluar masuk hayat. 2. Hati merupakan saklar hayat. 3. Hati dapat menghalangi pekerjaan hukum hayat. 4. Cara menanggulangi hati. 5. Syarat-syarat hukum hayat. 1. Mengasihi Allah. 2. Menaati perasaan pertama hayat. 6. Fungsi hukum hayat. 7. Kuat kuasa hukum hayat. 1. Dapat membuat hati kita condong kepada Allah. 2. Dapat membuat kita taat kepada Allah. 3. Dapat membuat kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 4. Dapat membuat kita bekerja keras dengan segenap hati dan tenaga. 5. Dapat membuat kita memiliki pelayanan yang hidup dan segar. 8. Hasil hukum hayat. 9. Allah ingin menjadi Allah kita dalam hukum hayat. 1. Allah ingin menjadi Allah bagi manusia. 2. Allah akan menjadi Bapa lalu menjadi Allah. 3. Allah ingin menjadi Allah dalam hukum hayat. 10. Kesimpulan. Dalam hukum yang hidup inilah Allah menjadi Allah yang hidup bagi kita dan kita menjadi umatnya yang hidup. Kita dapat mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah semuanya berada dalam hukum hayat ini. Ini sungguh-sungguh pantas mendapatkan perhatian yang mendalam. Amin. Yesus. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum ini hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 2. Asal mula hukum hayat, kelahiran kembali. A. Penciptaan manusia. B. Kejatuhan manusia. C. Cara penyelamatan Allah. 3. Makna hukum hayat. 4. Keberadaan hukum